pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar bagi tenaga kesehatan, termasuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kami dituntut untuk melakukan pelayanan kefarmasian semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya Vika Rani Maharanti, apoteker penanggung jawab farmasi, dan rekan saya, tenaga teknis kefarmasian di UPTD Puskesmas Jepara, ingin mempersembahkan bagaimana peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam pencegahan COVID-19 dan peningkatan pelayanan kefarmasian di era pandemi COVID-19. Kami, tim farmasi UPTD Puskesmas Jepara, siap menjadi garda terdepan selama pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, sekitar bulan Desember tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data hingga tanggal 19 Oktober 2020, sudah terjadi sebanyak 365.240 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan jumlah kematian sebanyak 12.617 kasus. Hingga saat ini, di wilayah Kabupaten Jepara sudah ada sebanyak 1.892 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 151 orang diantaranya meninggal dunia. Karena semakin banyaknya kasus yang ditemukan, maka pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan gerakan 3M+. Hal ini bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Setiap pasien yang datang berkunjung ke puskesmas diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan. Menggunakan masker dengan baik dan benar, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan pengunjung yang lain. Selama pandemi COVID-19, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas Jepara tetap melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan mematuhi protokol kesehatan. Salah satu pelayanan yang wajib diberikan oleh apoteker adalah pelayanan informasi obat atau PIOM. Dalam pelayanan informasi obat, apoteker berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh pasien. Apabila pasien membutuhkan informasi lebih lanjut, Puskesmas Jepara mempunyai inovasi baru untuk konseling obat, bernama Halo Cantik. Halo, cerdas, aktif, dan tepat informasi bersama konseling obat, dengan cara menghubungi nomor 085 259 140 730. Tunggu dulu. Anda merasa kurang enak badan? Sebelum memutuskan untuk berobat ke fasilitas kesehatan, kita dapat memanfaatkan tanaman obat tradisional yang dapat dengan mudah kita temui di sekitar tempat kita tinggal. Apa saja sih contohnya? Ada tanaman jahe, kunyit, kencur, sereh, lengkuas, daun salam, daun pepaya, daun jambu biji, lidah buaya, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pengolahan sederhana tanaman kunyit menjadi jamu tradisional. Langkah pertama, kupas kulit kunyit,
kemudian iris tipis-tipis. Cuci bersih kunyit yang sudah dipotong tadi, kemudian rebus menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah itu, angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Haluskan rebusan kunyit, kemudian saring untuk memisahkan ampas dan saringnya. Rebus kembali hasil saringan tadi hingga mendidih menggunakan api sedang. Kemudian jamu siap untuk disajikan. Bila kurang enak badan, ingat ya, si adik Ayu Jelita. Sehat dengan akupressure mandiri dan jamu tradisional. Selama pandemi COVID-19 ini, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas Jepara juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan kebutuhan logistik tim COVID Puskesmas seperti alat pelindung diri untuk persiapan pemeriksaan swab dan rapid test. Selain pekerjaan kefarmasian, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian juga ikut berperan serta dalam kegiatan luar gedung, seperti penyuluhan keliling tentang pentingnya penerapan 3M+ di masyarakat.